Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi hidup kami, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 2 Petrus 2 ayat 20. Saya bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jemaat dikasihi Tuhan, berhati-hati dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah bertobat dari jalan hidup yang lama, kita yang memiliki pengenalan akan Tuhan, dan sudah meninggalkan akan kecemaran-kecemaran dunia. Artinya kita sudah lahir baru. Tetapi kalau sampai terlibat lagi, wah ngeri sekali. Keadaan kita bisa lebih buruk daripada dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Artinya ngeri sekali. Jangan pernah main-main ya. Di sini kita bisa belajar sesuatu, dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama kita belajar tentang hal ini ya. Banyak pertentangan, ada banyak spekulasi, ada banyak berita di luar. Juru selamat itu Tuhan. Betul, Yesus bukan juru selamat. Salah. Ya, karena Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Itu aja titik ya. Kita nggak usah perdebatkan tentang pandangan-pandangan di luar. Kita belajar firman Tuhan, apa dikatakan firman itulah yang kita percaya. Nah, dikatakan sebab jika mereka yang oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jelas kan? Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Luar biasa kan? Sudah meninggalkan kehidupan lama, mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, bahkan sudah tidak hidup dalam dosa waktu itu. Tetapi mengulang lagi, terlibat lagi dalam perbuatan dosa. Dikatakan keadaannya akan bisa lebih buruk daripada yang semula. Jadi Tuhan gak ingin kita jadi orang yang, maaf bahasa Jawanya gak enak banget, mencela dan mencele. Maaf sekali. Ya, Tuhan gak ingin kita menjadi orang yang plan. Oh, Tuhan gak ingin kita jadi orang yang esok tahu, sore tempe, sesok jadi berubah lagi. Ya, Tuhan ingin kita jadi pribadi yang konsisten. Engkau sudah meninggalkan dosa, kehidupan lama, kecemaran dunia. Oke, sekarang hidup kudus, hidup dalam kebenaran, dan begitu seterusnya sampai garis akhir.
Sudah semestinya demikian. Jangan main-main dengan mungkin alasan toh nanti bisa bertobat. Toh Tuhan kan Maha Pengampun. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Ketika orang bermain-main dengan dosa, karena dia tahu sesungguhnya itu nggak boleh, tapi nekat melakukannya dengan pertimbangan nanti kan bisa bertobat. Hati-hati. Dikatakan keadaan mereka bisa menjadi lebih buruk daripada yang semula. Lebih buruk daripada dulu sebelum kenal Tuhan. Aduh, gimana itu? Lebih sulit lagi untuk orang percaya bertobat. Karena apa? Orang yang sudah diikat oleh kuasa kegelapan, terikat kuasa jahat, maka iblis tidak akan dengan mudah melepaskan orang itu. Ya, sekali lagi, dulu kita terikat oleh dosa. Begitu kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita menjadi orang-orang merdeka. Kita orang bebas. Ya, kita jadi pribadi-pribadi yang tidak lagi tinggal dalam dosa, meninggalkan kecemaran, memiliki pengenalan akan Tuhan kita, juru selamat kita Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika kita terlibat lagi, maka iblis yang sudah mengincar sekian lama itu akan memegang erat supaya tidak terlepas lagi. Hati-hati. Ya, ngomong gampang, nanti bertobat. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang bermain-main dengan seperti itu, pada akhirnya susah. Bahkan bisa sampai garis akhir tidak bertobat. Kenapa? Iblis akan pegang orang itu kuat-kuat, jangan sampai bertobat. Ya, karena itu mari, jangan main-main dengan dosa. Ya, dosa adalah sesuatu yang memang dibenci Tuhan. Ya, memang Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi orang yang main-main, yang selalu istilahnya meremehkan dosa, padahal untuk kita bisa lepas dari dosa, itu butuh korban, yaitu Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Makanya jangan pernah main-main. Kita nggak bisa dengan korban kita sendiri untuk menyelamatkan diri. Dan Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Karena itu jangan sembrono, jangan anggap remeh. Hargai, hormati sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan Yesus itu. Karena itu adalah harga yang mahal dan tidak seorang pun bisa membayarnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai kita kembali terjerat dalam dosa yang sudah kita tinggalkan. Kehidupan duniawi, kehidupan cemar, kehidupan yang tidak benar itu. Hendaklah itu menjadi masa lalu yang tidak boleh terulang lagi dalam hidup kita. Mari hidup dalam kebenaran dan terus perkuat iman kita dalam Tuhan supaya hidup kita setia sampai garis akhir dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami belajar sesuatu untuk kami tidak main-main dengan keselamatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur memiliki pengenalan akan Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan kami dilepaskan dari kecemaran-kecemaran dunia. Dan kami berdoa Tuhan tidak ada satupun di antara kami yang kembali terikat, kembali melakukan kehidupan lama. Karena itu bisa menjadi lebih buruk keadaan kami daripada sebelumnya. Berdoa Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami semua. Sehingga kami tidak goyah menghadapi apapun. Kami setia dan tetap percaya mengikut Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih kami mengucap syukur. Nyerahkan hidup kami hari ini dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaga mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ya, hari ini ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.